Oke semua, shalom, welcome to Kairos. Kita gereja pertama di dunia yang tanpa persembahan karena sudah diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Amin. Yuk, Nih, mari kita mulai dengan doa. Oke, yuk kita berdoa. Bapak surga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mengucap syukur buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan beri, rahmat, anugerah penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat semua hal yang kami tidak bisa ucapkan satu persatu. Kami mengucap syukur, kami bangga punya Tuhan seperti Engkau, Yesus. Dan yes, Tuhan, Lord. sebelum kami lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu, Tuhan ampuni setiap dosa, kesalahan, pelanggaran kami, baik secara pikiran, perkataan, perbuatan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Tuhan ampuni basuh setiap kami dengan kuasa darah-Mu, Yesus. Engkau yang Amin. melayakkan kami dan Engkau yang beracara Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami undang kuasa-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Dimanapun kami berada biar kuasa Tuhan boleh kami rasakan. Terima kasih Tuhan. Engkau juga urapi nanti hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai lebih luar biasa lagi Tuhan. Dan Tuhan, biarlah kuasa-Mu dinyatakan di tengah kami dan segala sesuatu yang mencoba menghalangi dan mengganggu ibadah hari ini Tuhan yang singkirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yes. Kami minta juga Tuhan cuaca Yes. semua baik, internet semua lancar di dalam nama Tuhan Yesus Yes. Kristus. Meteraikan doa setiap kami dengan kuasa darah Yesus dan kami yakin percaya Tuhan sudah mendengar menjawab setiap seru doa kami. Haleluya. Amin, amin, amin. 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 Oke. Kita baca deklarasi. Ya, kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Deklarasi Kairos. Satu, kami kendalikan Kami kendalikan atmosfer atmosfer dan dan koyakan koyakan semua semua tudung tudung kegelapan kegelapan atas hidup atas hidup kami, kami, keluarga kami, keluarga dan kami, semua orang yang dan berhubungan orang dengan yang kami, dengan kami di lingkungan di tempat tinggal tempat kami, tinggal juga kami juga atas atas Indonesia. Indonesia. Dua, kami Kami perangi semua perangi yang semua berusaha yang mengganggu, berusaha mencuri, mengganggu, membunuh, mencuri, membinasakan kami, membinasakan dan kami, semua dan semua jiwa-jiwa yang kami jiwa-jiwa yang layani, kami serta layani, kami serta tolak kami semua tolak apapun yang semua iblis apa rencanakan hari yang ini. ini, Serangan, umpan, serangan, umpan, jebakan bahkan dipatahkan dan dipatahkan, dibatalkan. dipatahkan. Tiga, kami sapu bersih Misalnya seperti semua tipu semua tipu muslihat, muslihat, jebakan, semua semua yang iblis coba jebakan, sodorkan, semua cinta jebakan, akan uang, keinginan mata, keinginan daging, serta dan gangguan hidup. keangkuhan hidup. Kami Dan kebaskan kami setiap dan tuduhan, setiap tekanan, tujuan tekanan, intimidasi, intimidasi, ilusi, iri ilusi, hati, iri hati, dan kemarahan, dendam, sakit penyakit, sakit kelemahan penyakit, tubuh, kecenderungan cuma dosa, tubuh, belum dosa, kemalasan, kecemasan, pemberontakan, kebekuan, kegagalan, kerugian, kecelakaan, bencana, dan kematian sia-sia. Empat, kami ambil semua yang Tuhan semua yang kehendaki, Tuhan kehendaki, cinta yang cinta yang baru, baru, semangat yang semangat baru, yang baru, unity, unity, pengertian dan pengertian dan pengenalan yang pengenalan baru yang akan baru Tuhan, akan Tuhan, kekuatan baru kekuatan yang yang supranatural, praktikal, kelimpahan roh, melimpah jiwa, roh, tubuh. jiwa, Kami dan terima kami semua yang semua yang ilahi, ilahi, hikmat, beyond hikmat, human, perkenanan, berkenanan, powerful skills, ide kreatif ide-ide dan ajaib, kreatif dan arti, efektif, efektif, efisien, efektif, percepatan, ketepatan, kecepatan, kecepatan, kornia karunia mencipta dan yang mengelola, kita serta semua semua senjata-senjata dan senjata jubah-jubah dan dan warisan dan rohani. Lima, kami aktifkan pasukan malaikat pasukan untuk mereka mereka untuk bicara, mereka mengajar, membuka mengajar, jalan, membuka mengambil berkat, ambil menopang dan menolong menopang kami, kami, melayani kami, melayani kami, mengerjakan mengerjakan apa yang apa yang tidak tidak dapat dapat kami kami lakukan. lakukan. 6. Ada cover darah Berkat karena Yesus atas Yesus para atas para pemimpin di pemimpin atas atas kami kami dan semua dan orang yang semua yang memberkati, berkati, mengcover, yang maka berjaga-jaga atas hidup kata-kata kami, hidup kami, seluruh pelayanan seluruh kami, pelayanan pekerjaan kami, kami, dan pekerjaan kami, usaha dan kami. usaha kami. 7. Kami kendalikan semua Mereka emosi yang sampah tambah dan dan kecenderungan kecenderungan dosa, memotong semua sifat sifat karakter karakter jahat, jahat, menghabisi menghabisi semua penghalang penghalang dan dan pemotong pemotong destiny. destiny. Kami Kami membiarkan membiarkan tangannya tangan memproses serta serta membersihkan membersihkan jiwa jiwa kami kami agar agar dilayakkan untuk dilakukan memberi kecupan ilahi dan mencium kakinya dengan passion dan cinta. Oleh anugerahnya, semua genap, tuntas, segera, dan sempurna terjadi dalam nama Yesus Tuhan, Ruah Elohim. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Shalom, Bro Agus. Ya, mari kita dengarkan pujian. Ini ya.
Semua pesan Kairos hari ini adalah di 1 Yohanes 2 ayat 4, barang siapa berkata aku mengenal dia tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi kalau kita katakan kita mengenal Tuhan tapi kita tidak melakukan firman-firmannya, maka firman Tuhan katakan kita adalah pendusta. Dan teman-teman harus ingat satu hal, pendusta tidak akan pernah masuk dalam kerajaan surga, tetapi akan tinggal di luar. Sebab Tuhan itu adalah kebenaran, dan di dalamnya tidak ada dusta. Nah, ini kita harus tahu. Baru-baru ini di Real IG saya, banyak orang-orang bingung soal dusta. Dipikir kalau berdusta soal rumah tangga, berdusta supaya hubungan harmonis, itu diperbolehkan. No, firman Tuhan tidak bilang begitu, Alkitab tidak bilang begitu, karena Tuhan adalah kebenaran. Ketika Tuhan adalah kebenaran, maka tidak boleh ada dusta di dalam hidup kita. Jadi ketika kita mulai mengerti firman Tuhan, kita harus mulai merubah cara pikir kita, perkataan kita, dan hidup di dalam kebenaran, melakukan firman Tuhan. Oke, Tuhan berkati kita semua. God bless. Oke. Let my heart be the temple of your spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long to know your glory. I want to offer the sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Fill this temple. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Sing, let my heart be the temple. Let my heart be the temple of your spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Lord, I
Oke. Siapa yang di sini mau kesaksian? Ada yang mau bersaksi? Atau sinyal di luar sana lagi pada nggak bagus ya? Aman, aman. Kendaraan aman biar perjalanan mudik kamu tuh harus baliknya nanti lancar ya para mitra Asia karena harus balik lebaran biasanya ramai banget sama kayak harus mudik. Udah aman semuanya? Aman, aman. Tapi di grup itu ada yang bilang sinyalnya lagi nggak bagus, Pak. Oh, baru pada mudik sinyalnya. Bisa jadi, Pak. Bisa jadi. Onen punya 4G tapi kok nggak muncul-muncul WA semua, status nggak bisa dilihat. Nggak tahu jaringan gara-gara Mungkin cuaca. jaringannya lagi pada ini ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, 3 hari ini hujan terus di Kalimantan Utara. Oke, ayo. Kamu bersaksi atau ada siapa lagi yang mau bersaksi? Itu kan aku di Nelson itu ada tapi kalau dari gini Ya, mari teman-teman yang mau bersaksi dipersilahkan. Saya mau kesaksian sedikit aja deh, Pak. Banyak juga nggak apa-apa, Bilani. Banyak sih, nanti bosen. Kalau buat saya, hidup saya adalah ya banyaklah Tuhan kasih kesaksian. Puji Tuhan. Eh, saya mau menyaksikan apa ya? Mau kasih tahu bahwa anak saya yang kemarin mau ke Jerman itu ternyata dia eh, nggak lulus karena nilainya beda sedikit sih. Jadi saya bilang sama anak saya, Tuhan punya rencana yang lain. Saya bilang kalau memang nggak lolos, eh, saya bilang sama anak saya, kita ngomong berdua gitu ya dari hati ke hati. Saya bilang, Tuhan tahu kalau kamu tuh masih belum mandiri. Saya bilang, jadi makanya dibuat nggak lulus. Saya bilang, nanti bisa dicoba lagi di tahun depan. Saya bilang kayak gitu. Terus dia bilang, saya bilang ke depannya gimana? Saya bilang. Kata dia, aku mau kerja aja deh nih. Dia bilang, 1 tahun aku kerja. Saya bilang, oh ya udah. Saya bilang, terus kemarin kan um, masukin surat lamaran ke Gajah Tunggal itu perusahaan besar juga di sekitaran Tangerang. Itu ada omnya itu punya teman manajer HRD-nya. Cuma dia bilang jangan terlalu berharap juga ya. Kadang bisa lama gitu, bisa 2 bulan atau 3 bulan dipanggilnya gitu. Ya, saya bilang sama anak saya, jangan pernah berharap sama manusia karena itu sia-sia saya bilang. Jadi berdoa aja sama Tuhan, pasti Tuhan kasih yang terbaik. Karena apa saya bilang, saya tuh udah banyak Tuhan kasih uh, sesuatu apa sih dari dulu tuh udah banyak Tuhan kasih yang terbaik. Saya bilang, pasti kau juga Tuhan kasih yang terbaik. Cuma berdoa aja. Saya bilang kalau mami doain kamu, kalau kamu nggak berdoa sama aja saya bilang. Mami doain kamu, tapi kamu juga harus berdoa. Saya bilang gitu sih. Ya puji Tuhan, eh, lagi masa inilah Tuhan tahulah prosesnya untuk anak saya. Saya percaya bahwa itulah yang terbaik dari Tuhan. Itu aja sih sambil menunggu hasilnya yang bagaimana. Saya nggak tahu juga bagaimana nanti masa depan anak saya. Satu hal yang saya percaya bahwa masa depan anak saya Tuhan buat yang terindah. Tuhan sudah rencanakan semuanya yang baik. Itu aja, Pak. Yang penting itu ada kesempatan. Kesempatan ketemu dengan kemujuran. Nah, itu.
eh persiapan bertemu kesempatan. Jadi Kan udah mungkin disiapin dia. Kan dia udah disiapin. belum. Bisa jadi ya kan dipersiapkan lebih lagi. Nanti ada kesempatan yang siapa tahu jauh lebih baik kan seperti itu. Amin. Ya. Jadi Tuhan itu selalu tahu timing yang terbaik ya teman-teman ya. Kadang kita berpikir, oh ini saatnya nih, ini waktunya. Tapi Tuhan melihat, oh belum. Nanti aku punya yang lebih baik lagi waktunya. Nah itu yang kadang kita nggak bisa pahami cara dan waktu Tuhan. Tapi bulannya udah eh, bagus sih ngomong ke anaknya. Dan ya benar, anaknya juga diajar untuk berdoa sendiri pribadi. Ya, ada lagi yang mau kesaksian? Mari silahkan. Shalom. Oke, shalom Mas Bayu. Iya, aku cuman sedikit sharing aja ya. Jadi ada beberapa waktu 2 minggu inilah. Jadi ceritanya kan saya selalu mengikuti Facebook saya, IG saya kan isinya tuh lebih banyak ke apa namanya rohani lah. Pokoknya apalagi kalau orang apa pendeta, pembicara ininya bagus, renungannya bagus, pasti aku ikuti, aku follow gitu kan. Nah, ceritanya tuh suatu saat tuh aku dapat kenal evangelis Stanley, cewek, Cado, apa evangelis di Jakarta. Terus suatu saat tak tak sapa dia lewat apa namanya messenger ya. Aku kaget ternyata dia itu masih muda, masih ber 26, tapi bagus mateng lah anunya, renungannya ininya. Nah, terus ngobrol-ngobrol sharing, terus nggak tahu kenapa apa namanya Mas Bayu saya kenalkan senior saya ya. Oh boleh, aku boleh siapa? Pak Pendeta Andreas eh, Andreas apa namanya nih? Nah, Tanamas. Nah, Tanamas. Aku dikasih nomor WA apa WA-nya. Ya udah akhirnya aku sapa kan. Direspon. Terus aku udah respect sama si Vincent Stanley. Ternyata seniornya ini gembala sedang GKI Victory Sekinah Jakarta Pusat. Nah, dia down to earth banget. Tahu itu apa namanya? Dia respon, WA dibales. Terus akhirnya aku coba sharing-sharing sama beliau. Wah, ternyata umurnya 70. Tapi gimana Tuhan membawa proses yang harus dia lewati ya seperti Yusuf lah. Luar biasa, luar biasa. Jadi beliau itu namanya dia salah satu pengusaha gede di Jakarta. Pengusaha gede, tapi ditipu sama karyanya sendiri. Duitnya ratusan miliar, 12. Dan udah ditipu, justru dia kena apa namanya, kena terjadi terdakwa, akhirnya masuk ke penjara. Berapa ya? 3-4 tahun. Nah, dia begini, dia Tuhan, apa aku harus melewati seperti ini? Nah, ternyata memang Tuhan taruh di LP Cipinang untuk atau apa jiwa-jiwa, buah bener-bener banyak jiwa diselamatkan waktu di LP Cipinang. Suaraku kecil-kecil ya. Bentar. Suaraku dengar ya? Oh Aman. jelas banget kok. Oh, tiba-tiba volumeku kecil banget. Nah, terus sebentar, tak tuturin dulu. Ini pakai HP yang lama. Halo, dengar ya? Jelas sekali dari tadi. Nah, ya, terus ceritanya akhirnya dia 3-4 tahun di situ, dan terus akhirnya ya udah Tuhan kalau kamu emang
apa namanya kau izinkan aku untuk apa menggembalakan, akhirnya dia terjun sebagai pendeta itu, pendeta apa di GKRI Sekinah itu. Nah, di situ tuh bener-bener banyak ceritanya. Aku salut banget lah, salut lah. Dan aku juga sekali kan ke Sam, aku diundang Mas Bayu sekali-sekali tahu undang Zoom ya sama jemaatku. Oh iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, di situ apa aku pas Jumat Jumat malam. Nah, Jumat malam itu diundang Zoom. Nah, terus oke lah apa sharing seperti itu, sharing terus ini Mas Bayu dari Jogja, coba Mas Bayu perkenalkan. Ditanya sama Pak Pak Pendeta, Pak apa namanya Pak Andreas Tanamas ini, Mas Bayu kesibukannya apa? Ya aku bilang saya lagi apa di bawah sekarang yang bisa saya kerjain adalah ayam bio. Aku bilang gitu, Lucianas. Apa itu? Wah, aku cerita padanya kan. Ini. Oke, dia langsung loh. Coba aku pesan ini. Aku pengen anu rasain dulu. Dah, terus apa tak kirim Wah, pas langsung langsung dapat sebelum langganan Lebaran baru kemarin. itu. Langsung dapat langganan Gimana? baru pasti. Iya kan. Nah, terus apa namanya? Dia nyobain ini tak kirim. Terus gimana anu Pak Pendeta sudah? Wow. Wow, luar biasa dia bilang gitu kan. Terus gini, oke Pak Bayu, apa namanya? Saya bantu ya nanti apa namanya untuk apa? Untuk jualin ke teman-teman saya. Wah, makasih aduh, makasih Pak Andreas, puji Tuhan aku bilang. Nah, aku juga wow, oke ternyata down to earth juga ini orangnya gitu dan umur segitu ya memang memang ini ya apa namanya ya sudah selevelnya lah orangnya tenang banget anteng banget itu makanya ya aku bersyukur ya jadi eh, memang justru di saat seperti ini ya kita sebagai apa keluarga rohani itu memang harus support saling menguatkan tuh penting banget itu jadi tadi si sebenarnya enak banget itu si Stanley tapi aku aduh apa ya aku benar dia agak jaga karena apa dia seorang masih gadis dia gadis cantik dan bawahnya keren memang keren aku nah, tapi aku juga nggak berani adu juga makanya aku digeser ke Pak Andreas itu jadi eh ya aku bersyukur lah lalu dapat channel seperti ini ya pokoknya eh apa namanya ya kiranya apa dalam kondisi seperti ini ya aku cuma ngandalin beneran orang-orang sekitar dulu aja gitu saya nggak mulu-mulu itu terus apa namanya pas semalam itu juga ada apa ada teman saya itu juga wah hidupnya juga lagi hancur-hancuran nah bisa tadi malam tak undang dia sama istrinya mananya udah kamu kesini ini ada banyak makanan kamu bawa aku bilang gitu iya makasih ya gini terus gimana kamu apa tempat tinggal aja dia tuh numpang-numpang gitu numpang akhirnya tak giniin Frankie coba aku langsung tak gini tembak aja ini aku bisanya sementara yang jalan tuh jualan AMPO wes kamu jadi reseller kue kamu ngambil separuhku aja nggak apa-apa aku pokoknya tawarin dulu dia kebetulan Katolik ya tawarin dulu teman-teman gereja Katolikmu dulu itu percaya deh pasti ada berkat di situ ya bisa bantuku seperti itu ya makanya ya pokoknya apapun apa yang Tuhan izinkan aku untuk mengelolanya walaupun berapa rupiah pun saya untung 3.000 4.000 5.000 tetap syukuri aku percaya dengan taat pada perkara yang kecil Tuhan pada waktunya nanti akan apa percayakan perkara besar kayak Ci Anas itu kan sekarang perkaranya gede-gede terima kasih buat sementara sharing dari saya itu dulu Tuhan Yesus berkati. Shalom. Amin, amin. Ya, Shalom. shalom. Tadi awal-awalnya jaringannya sangat tidak baik sama sekali ini. Kali saya SMS kakak kok lancar aja chatnya nih. Oh puji Tuhan saya bilang. Saya takutnya
kebetulan pas sudah masuk nggak ini. Oh, Memang kalau dari tadi ngechat ke dia emang jalur VVIP ya, Ona? memang nggak bisa tadi saya tunggu-tunggu. Jaringannya 4G tapi kok nggak ada WA masuk. Cek kuota ada. Saya kasih hidup lagi anunya. Apa nih? Mati hidup lagi itu baru boleh masuk chatnya. Oke, ya sekian informasi tentang jaringan. Puji Tuhan itu semua karena Tuhan. Kalau namanya jaringan di Malinau ini memang agak seperti itulah. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mengucap syukur selama Idul Fitri ini tadi. Anak-anak saya di tempat ipar saya dan saya di tempat mertua saya. Kita menjalankan kegiatannya dengan toleransi yang luar biasa dan sangat luar biasa. Saya melakukan tugas saya dan mereka menjalankan mereka punya seperti biasa, seperti tidak ada macam paksaan. Sekarang tidak ada yang bilang kamu nggak ke situ kan Nen, nggak ada. Mereka semua tahu saya adalah anak Tuhan Yesus, jadi tidak ada pemaksaan. Nah, ketika di situ nih hujan petir kilat saat malam takbiran, saya bilang gini, Tuhan, doa saya pertama untuk banjir itu karena semua banjir itu hari Rabu pertamanya banjir. Hari kedua kami harus ke rumah mertua nih untuk pergi bantu dia masak-masak. Jadi Alvin juga yang ingatkan saya. Saya bilang, kasih tahu pamannya, kita nggak bisa ke sana nak, banjir gitu kan. Om, dia bilang, Alvin, berdoa om sama Tuhan, biar air itu tidak banjir. Jadi saya bilang lah, Ardi, Alvin suruh kamu berdoa sama Tuhan supaya airnya tidak banjir. Oh ya, ya Alvin, amin gitu kan. Jadi saya langsung tersentak, oh rupanya ini air banjir harus didoakan juga begitu. Macam saya pula yang anak kecil, jadi saya berdoa untuk supaya bukan untuk supaya saya boleh jalan, tidak, karena saya merasa simpati, kasihan sama saudara yang banjir. Jadi kita berdoa hari malam masih banjir, besok paginya kira jam 11 sudah surut airnya. Semua sudah lagi pada senang-senang, udah mau pada takbiran. Dan setelah airnya surut, malam itu lagi saya bilang, Tuhan, itu awan di sana ke sana, dia keliling, ini keliling Kaltara lah pokoknya tuh awan. Bilang kalau malam ini hujan, pokoknya ini banjir lagi nih. Tuhan, tolong kasihan saudara-saudara kami yang mau menjalankan perayaan mereka, tapi dengan keadaan ini, terutama doa saya itu bukan untuk yang merayakan Lebaran itu, tapi saya berdoa untuk semua masyarakat yang ada di Malinau yang terkena musibah itu, karena air itu dia naik hari ini terus surut lagi, besok naik lagi, terus surut lagi, kayak ngajap gitu loh dia sama orang-orang itu. Jadi orang kewalahan angkat lagi gitu, kasihan. Jadi luar biasa airnya surut dan malam takbiran itu petir kilat hujan. Saya ketakutan ini, saya sampai doa bilang gini, Tuhan, saya mau bilang, Tuhan jangan kasih hujan Tuhan. Tolong, saya takut sama hujan begitu udah. Kenapa saya harus takut, kan ada Tuhan. Jadi saya bilang, Tuhan, kalaupun ini hujan, jangan jangan beri sesuatu yang tidak baik terjadi dalam kehidupan kami semua yang ada di daerah saya ini, seperti itu. Jadi meskipun saya tidak minta untuk hujan ini berhenti, saya juga tahu kehendak Tuhan, apa yang Tuhan inginkan untuk kita saat hujan itu, apa sih yang kita butuhkan, saat kemarau itu apa sih yang kita butuhkan. Jadi saya tidak semestinya memaksa untuk hujan itu berhenti begitu. Jadi saya juga harus apa sih yang Tuhan inginkan, seperti itu. Jadi saya bilang, Tuhan jangan jangan terjadi sesuatu yang tidak kami inginkan saat hujan ini. Saya bilang seperti itu kepada Tuhan. Dan lama kemudian, tidak lama dari situ, habis petirnya kencang banget nih. Saya ketakutan, baru rumah mertua saya itu tinggi sekali, jadi takut. Jadi antara rumah-rumah orang lain tuh dia saja yang tinggi. Jadi saya ketakutan lihat kilatnya itu terang sekali. Nah, tidak lama, tidak sampai 1 jam hujannya berhenti. Jadi enaklah sudah saya tidak lama mati lampu, tapi tidak apa-apa. Puji Tuhan, sangat luar biasa. Besoknya lagi saya ketemu lagi ipar saya yang
sama-sama dengan saya Kristen juga. Dia datang ke situ, dia bilang, mama, kak adik, saudara-saudaranya bilang gini, kenapa kamu nggak libur gitu kan? Ini kan Lebaran. Ya, saya kan Kristen, gimana saya libur? Saya ganti shift, dia bilang begitu. Sama teman-teman yang Muslim. Jadi, kak, abang-abangnya ini sudah diam aja, nggak bisa ngomong juga kan. Karena memang dari kecil dia sama neneknya. Nah, jadi kami berdua lah yang di situ. Terus, di sini saya juga bersaksi ini, karena saya merasa berdosa, saya tidak bisa mengontrol pikiran dan hati saya ketika saya eh, kenapa tiba-tiba kemarin itu saya memiliki jiwa iri itu. Jadi saya berusaha menutup supaya saya bilang tolong Nen, jangan iri itu. Bagaimanapun keadaan, bagaimanapun cara dia mendapatkan sesuatu itu apa namanya? Tanggung jawab dia itu urusan dia sama Tuhan. Kamu jangan mengintimidasi dia, ah uangnya itu kan dari sini, uangnya itu kan dari situ. Gak usah seperti itu. Itu ada yang seperti saya sendiri yang menasehati saya sendiri. Jadi supaya saya pikiran saya tuh nggak kemana-mana lagi. Jadi saya bilang, cobalah itu satu dikasih ke saya ya gitu kan. Ah sudah mulai irinya muncul. Ah, kok banyak banget itu. Baru kalau kita orang daerah kita nih, kalau namanya kita pergi jadi menantu seseorang atau ipar mereka, kita tuh harus dikasih sesuatu barang yang berharga yang untuk kita simpan itu. Saya eh, saya sendiri yang berpikir jahat, saya sendiri juga yang merendamkan hati dan pikiran saya supaya saya selalu ingat firman Tuhan supaya jangan ada iri hati yang muncul di diri saya. Saya cepat-cepat memberitahu ini supaya saya tidak terbiasa dengan hal-hal itu karena dalam 1 tahun ini saya memang terus mengelola hati dan pikiran saya untuk jauh-jauh dari hal itu. Nah, jadi saya ini sekalian saya pertobatan karena ini baru muncul lagi di dalam hati dan pikiran saya karena saat saya berpikir dari itu saya sedih kenapa ada itu lagi kembali. Saya pikir begitu, jadi saya nggak terima itu ada di dalam hati dan pikiran saya. Saya bilang dulu kakak-kakak mau adik mau ambil istri dikasih barang apa-apa tapi kok saya nggak ada seperti itu pikirannya kan. Tapi saya berusaha ingat firman Tuhan agar supaya saya nggak terjatuh dalam harta dan kekayaan hal-hal yang bersifat dunia karena tanpa itu pun saya bisa berdiri sampai saat ini karena Tuhan, bukan karena hal-hal yang tidak berharga seperti itu. Dan terima kasih juga untuk kepada Tuhan. Tuhan pelihara anak saya selama saya sibuk. Anak saya lari-lari dan anak saya nggak kenapa-napa. Itu puji Tuhan, sangat bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan saya dan keluarga saya. Terima kasih kepada Tuhan dan juga teman-teman yang selalu dukung saya. Oke, shalom. Terima kasih. Oke, thank you buat sharing dan kesaksiannya juga. Ya untuk Dodan jadi nggak perlu apa ya, wajar sih kadang maksudnya bisa muncul seperti itu. Tetapi percaya aja kalau kita bawa hidup kita sama Tuhan itu Tuhan akan mengingatkan, Tuhan akan negur, nggak boleh gitu gitu kan. Nah itu bagus banget. Jadi bukan sepenuhnya itu dirinya Donen ya untuk oh ini jangan gini jangan gitu enggak. Kadang Roh Kudus itu menggerakkan seperti itu karena cara Roh Kudus memang bicara lewat hati kita, lewat pikiran kita gitu. Dan percayalah kalau dari diri kita itu hampir-hampir tidak ada yang baik. Tetapi yang dari Roh Kudus itu yang mengingatkan dan perlu sadari satu hal ya. Ini dulu udah saya sampaikan lama. Kadang ada hal-hal yang membuat kita itu harus alami proses Tuhan. Dan selama proses Tuhan itu firman Tuhan seperti bilang asal ada makan dan minum cukup gitu. Jadi Tuhan tetap pelihara untuk makan dan minum, tapi untuk yang lain-lainnya belum. Kenapa? Karena ada proses-proses Tuhan yang memang kita harus bayar harga dulu di situ. Jadi ada beberapa kesalahan-kesalahan kita yang kita harus bayar harga. Tapi percaya satu hal, ketika kita jalannya terus lurus sama Tuhan, akan tiba masa dan waktunya buat Tuhan memberkati kita. Karena Tuhan itu paling rindu melihat anaknya diberkati. Kan firman Tuhan bilang,
Kamu lihat bunga bakung di ladang. Salomo pun dalam kemegahannya tidak berpakaian seindah itu, Tuhan bilang. Kenapa? Karena Tuhan itu mendandani itu sebegitu rupa. Tuhan itu nggak pengen kutip kita kelihatan gembel. Enggak, Tuhan nggak pernah mau itu. Tuhan mau mendandani kita, Tuhan mau menaruh kita di tempat-tempat yang terbaik. Cuman ada proses-proses Tuhan yang kita harus lewati dulu. Begitu ya, Onen ya? Oke, makasih. Ya, tetap mengucap syukur senantiasa. Tadi udah betul Tuhan itu baik. Betul. Ya, Pak Tim, apa ada yang mau dibicarakan berkaitan dengan yang saya sampaikan atau ada yang mau dibicarakan yang lain? Belum, Baik, belum Pak. ya siap. Ada teman lain yang mau kesaksian? Nggak ada ya kayaknya ya. Ya, udah semua? Oke. Ya, apa Bu Ana mau kesaksian? Halo, Bu Darto. Ya, udah semua ya? Oke, kalau nggak ada, kita mau pujian penyembahan, terus kita mau sharing firman. Oke. Who